langsung dari apartemen. Gue Ren Ernest. Kita hari ini mau diskusi bersama seorang perempuan yang kayaknya pintar dan hot juga. Saya perkenalkan Dr. Nurul Nadia Hendraini Wulan Untungan. Halo. Salam kenal. Salam kenal. Ini lagi Namaste. udah nikah? Alhamdulillah udah. Bahagia? Insya Allah. Kalau belum bahagia saya ada. Siapa nama Ada suami? solusinya. Nama suaminya? Ini istri saya. Dokter Nurul, kita mau diskusi ya soal COVID. Durasi semenit lewat langsung. Soal COVID. Kalau COVID-19 ini kan sejenis flu. Kalau seseorang itu kena virus seperti ya? Ya, virus. Apa yang akan terjadi kalau orang itu kena gitu? Ini kan sejenis virus, kayak virus flu gitu ya, mungkin gampangnya. Ya kalau kena gejalanya, kebanyakannya sebenarnya orang gejalanya kayak gejala flu. Jadi demam, batuk, pilek. Nah cuma beberapa orang yang daya tahan tubuhnya jelek, terutama yang lansia atau orang-orang punya sakit gula, sakit hipertensi, tekanan darah tinggi, itu bisa sampai sesak nafas, terus harus masuk ICU dan bisa sampai meninggal gitu. Dan virus flu ini itu penularannya meninggalnya banget. Meninggalnya cepat dari pertama kali orang itu kena virus sampai akhir ini cepat ya? Ya within dalam 14 hari, dalam 2 minggu. Berarti sebenarnya sama parahnya dengan demam berdarah dong? Dari Demam pertama kali berdarah kena sampai itu bisa? Iya, bisa meninggal juga. Tapi kenapa demam berdarah nggak segitunya dipandang ngerinya dibandingkan dengan COVID per hari ini? Per hari ini. Kenapa sih? Karena COVID ini saat ini penularannya yang tadinya cuma di Hubei, China, tiba-tiba satu dunia lebih dari 100.000 kasus dalam hitungan 3 bulan. Jadi saat ini rumah sakit, terus sistem layanan kesehatan di banyak negara tuh lagi full banget sama kasus COVID ini. Dan itu bikin rumah sakit semuanya kewalahan, tenaga kesehatan juga kacau balau, marat-marit lah di lapangan, karena ini tiba-tiba ada gelombang pasien yang tinggi banget tiba-tiba datang di saat yang sangat pendek gitu. Jadi kalau tiba-tiba semua orang terjangkit, lalu semua orang datang ke rumah sakit, itu berarti nggak semua bisa tertangani kali ya? Ya kalau membludak, kalau datangnya langsung kayak lonjakannya tinggi banget, kayak gelombang tsunami gitu aja, bayangin. Kayak tsunami tapi ini dalam bentuk pasien. Dalam bentuk pasien. Jadi nggak akan ada rumah sakit di suatu negara dimanapun di dunia ini yang akan siap untuk menerima gelombang tsunami pasien ini. Makanya waktu itu di China mereka bikin rumah sakit vertikal dalam waktu cepat ya, karena mereka sampai bikin sendiri dan makanya Jokowi mau bikin rumah sakit di Batam, di Pulau Galang gitu. Ya terinspirasi di situ mungkin ya. Dan mungkin yang perlu diperhatikan kalau dibandingin sama demam berdarah juga masalah yang penting, dan maksudnya dengan kita menangani COVID bukan berarti terus demam berdarah nggak ditanganin ya. Iya. Cuma mungkin kalau bisa dibayangkan, demam berdarah itu kan penularan lewat nyamuk. Kalau ini tuh penularannya dari orang ke orang. Kita aja bisa tular-tularan sekarang. Oke. Bayang nggak? Jadi di rumah sakit pun nggak sembarangan bisa dirawat di sebelah orang yang kalau mungkin demam berdarah bisa disebelahin sama orang yang sebelahnya diare gitu. Satu ruangan mereka nggak apa-apa gitu. Kalau ini kan enggak. Jadi ngeri ya? Iya. Jadi kayak film science fiction juga sebenarnya. Segitu cepatnya orangnya. Jadi benar-benar dari misalnya kamu kena penyakitnya, terus kamu haci atau bersin, terus kita salaman, terus kita salaman terus aku lupa. Kamu megang-megang muka, ya itu udah kena tuh, sesimpel itu. Bisa kena, cuma nggak semua orang kena gejala. Nah itu yang masalah itu kan. Karena daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kamu masih muda, terus kamu sehat, nggak ngerokok, nah resikonya tuh lebih rendah. Tapi misalnya kamu ketemu sama Papi, terus si Papi. Siapa itu Papi? Ini kan penonton nggak tahu.
ya ketemu amatir. ketemu Kita juga sama masih belajar. ya, ketemu sama om kamu. Om saya, Om papi. kamu yang usianya udah di atas 70 tahun misalnya, terus juga udah ada penyakit kencing manis. Ya tanpa kamu sadari, tiba-tiba kamu udah nularin om kamu sendiri, terus om kamu gejalanya berat sampai akhirnya harus dirawat gitu. Nah, berarti kalau orang yang daya tahan tubuhnya jelek, kayak tadi kamu bilang yang lansia, yang punya penyakit lama kronis, itu diabetes segala macam, apa yang akan terjadi di badan mereka berarti? Secara medis itu? Ya intinya si Biar kita virus tahu. akan menyerang tubuh orang tersebut, terutama di bagian paru-parunya, saluran nafasnya, Paru-parunya. paru-paru. Kan tadinya flu kan, tadinya Ya. hidung, terus mungkin tenggorokan, batuk-batuk, Turun. terus turun jadi bisa jadi sesak nafas. Nah kalau sesak nafasnya berat, bisa akhirnya dia gagal nafas, terus perlu alat bantu nafas, harus masuk ICU. Wah, ICU jadi penuh banget. ICU tuh. penuh banget dan Soalnya kita bayangin- kalau lihat ICU Jakarta biasanya kan paling perancangan berapa sih? 5, 10. Ya nggak sih ICU? Iya. Ya kan nggak Nggak banyak nggak banget. banyak, ICU nggak bisa banyak. Kalau sehari ada 50 pasien baru dan semuanya gawat, Iya, nggak usah 50, mungkin ada 10 pasien baru aja itu udah kewalahan udah pasti. kewalahan rumah sakitnya. Terus kan ada pasien yang lain harus masuk ICU. Iya, aku baca di koran tadi pagi si Pak Khatib Basri kalau nggak salah di Italia ada Ya. protokol medis yang kasihan gitu. Jadi karena tenaga medis harus profesional dan memang men-set prioritas siapa yang bisa diselamatkan, mereka akhirnya bilang ya yang kita selamatin yang emang masih kira-kira usianya agak panjang, Yang usianya agak muda. Ya bayangin Iya. aja bed Kasihan. ICU misalnya cuma ada 3, terus ada 5 pasien. ngeri Kamu ya. milihnya gimana? Nah, berarti sekarang kita nih sebagai warga-warga biasa gitu, Ya. yang mau ikut turut menjaga nih kan permasalahan kita bersama, apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pasti bantu supaya nggak saling nggak saling nularin. Nggak salah nomor. Jadi kalau lagi ada demam, terus batuk, pilek, dan gejalanya nggak harus yang demam parah gitu ya. Apalagi kalau masih muda kayak kita gitu, demam sedikit, batuk-batuk, pilek sedikit, ya di rumah aja dulu sekarang. Di rumah dulu Di aja rumah sekarang. dulu aja sekarang. Isolasi diri istilahnya. Kalau terpaksa harus keluar, misalnya apa ya, belanja mingguan misalkan? Iya, misalnya harus keluar atau mungkin kantornya nggak ngebolehin, belum ada kebijakan work from home. Ya misalnya kerja di Ya kan? pabrik yang mau nggak mau harus datang ke pabrik. Ya, atau misalnya. jadi satpam. Ya, yang atau harus datang, kan? atau Gojek, sesimpel Gojek. Iya, Kalau lo hari iya, ini nggak iya. narik, lo nggak Benar. dapat upah. Ya palingnya pakai masker. Pakai masker. Meskipun terus- lagi sehat. Enggak sih, kalau pakai masker sebenarnya kalau udah gejala nggak Oh. enak badan, walaupun tapi ringan ya, Iya. nggak harus yang kayak sakit berat gitu, flu banget. Hmm. Tapi kalau flu ringan aja bisa, harus pakai masker maksudnya. Oke. Terus abis itu kalau batuk sama bersin, kalau nggak punya masker nih, terus gimana? Ya udah kalau sampai harus keluar juga nggak punya masker, kalau batuk sama bersin paling nggak ditutup. Tutup. Kalau nggak ada tisu, tutup Tutupnya? pakai lengan. Oh, Kalau nggak pakai tisu, tisu atau pakai buang. lengan atas Lengan gitu. gimana? Gini? Gitu. Dab gitu. Iya. Oh, kalau juga. Ya kan? Nah terus jangan nggak usah salaman dulu sama orang. Mau salaman dulu. Terus kalau rapat, kalau misalnya yang masih bikin rapat, ya rapatnya virtual aja lah. Cuman sekarang sih video call kan bisa Bisa apa ya rapat. sih, Google Hangout, Zoom. guru-guru Google Classroom kayak juga. Ya itu juga bisa. Bukan indoor sini tapi ya emang Skype itu tools masih ya. ada beberapa yang pakai. Tapi banyak lah intinya bisa Baik. dicari solusinya gitu sekarang. Oke. Terus sama kalau misalnya emang ada riwayat berpergian, misalnya dari negara yang emang juga banyak, lagi Eropa tuh lagi tinggi banget kan, Eropa, Malaysia, atau Filipina, bahkan dari China, ya itu kalau sampai demam, ya di rumah dulu aja, jangan ketemu orang, Jangan ketemu orang. jangan nularin orang lain. Soalnya ya kita nggak tahu kan dampaknya, bisa aja kita nularin teman kita yang mungkin kita mikir yaudahlah ntar dia kalau ketularan juga dia cuma pilek, terus mungkin dia nggak ngeh kalau ternyata kita lagi batuk pilek, terus dia kena infeksi juga yang ternyata simptomnya nggak jelas, terus dia main ke rumah orang tuanya, yang kena orang tuanya misalnya. Ya, jadi kan tanpa kita sadari mungkin hal kecil yang kita lakukan tuh bisa mempengaruhi sehat atau tidaknya, atau bahkan masuk Iya ICU sih, atau tidaknya iya sih, orang. Iya sih.
lain Iya sih. gitu. Kamu benar, aku jadi teringat kemarin baca artikel di Korea Selatan. Kan teman-teman gereja Kristen lagi besar-besar di sana. Ya. Ada sebuah gereja khusus di Korea Selatan yang kayaknya pendetanya yang cuek bebek gitu. Ya. Bahkan menganggap COVID ini hoax atau apa gitu. Jadi tetap bikin ini ya. Nah, kayaknya ada satu orang jemaat dia yang tetap datang ke gereja itu dan itu harus ramai banget gereja, dan dari satu orang itu jadi super spreader. Jadi satu orang nularin jadi kebanyak banget. Iya. Jadi kita pikir ya elah nggak gitu-gitu banget kali. Ternyata gitu-gitu banget kali. Ternyata bisa juga. Bisa Maksudnya, juga. dan jangan ambil resiko itu lah. Iya sih. Dan sebenarnya kan isolasi diri kan ya, kalau misalnya lagi sakit kan ya 2 minggu ya, mungkin sekarang akan lebih panjang sih, karena kan kita nggak tahu. Dan kalau emang sakit ya, kalau emang sakit berat ya, sekarang yang masalah ini soalnya mau tes juga, tesnya lama kan keluarnya hasilnya. Iya. Nah, berarti kita lanjut ke situ. Kira-kira dari sisi, berarti kan ini kan peranan pemerintah berarti. Iya. Apa yang menurut kamu bisa dilakukan lebih lagi? Yang menurut kamu ideal? Karena kan kamu selain dokter, kamu kan emang lulusan kesehatan masyarakat, jadi emang lama promosiin istri. Bukan promosi, maksudnya biar jelas gitu kenapa dia ngomong gini. Nanti kalau dia lulusan sekolah membatik ngomong gini kan nggak pas juga gitu penonton. Ya, gimana? Pemerintah. Iya, yang bisa dilakukan lebih lagi daripada yang sekarang menurut kamu? Harusnya kebijakan untuk pembatasan sosialnya lebih kuat sih dari ini. Soalnya sekarang kalau kita lihat peta DKI itu udah menyebar kemana-mana kan. Dari awal pertama kali diumumin kasus pertama tuh kan awal Maretnya, sampai sekarang kan udah 300 ya. Terus 200-an tuh di Jakarta. Jadi emang banyak banget di Jakarta. Nah, bayangin nggak kalau yang di Jakarta nasional 300-an per hari ini. Dari Jakarta doang? 200 sekian, aku lupa deh. Ya udah 2/3-nya kurang lebih ya. Iya, pokoknya gede banget kok. 2/3 nasional itu di Jakarta. Kayaknya lebih dari 2/3 deh. Soalnya kemarin tuh masih 200-an, Jakarta juga udah 200. Nah, intinya di Jakarta masih dominan. Bayangin nggak kalau orang-orang di Jakarta yang ternyata udah terinfeksi walaupun gejalanya belum kelihatan, terus mereka pada traveling ke Bali. Kan kemarin sempat tiket murah tuh. Iya kan? Aku sempat ke Batam juga kemarin. 2 minggu lalu kan 500.000 Lion Air. Orang-orang Batam. Politisi model dengkul Lion Air 500.000. Iya, tapi ada yang ke Carita ya. Iya, ke ada Puncak. yang ke Anyer, ke Puncak. Sekarang Jawa Barat juga udah mulai terlalu naik. woles, santuy apa gimana? Nurul gimana jadi maksudnya? Ya, iya. Jadi social distancingnya harus lebih digeber lagi. Digeber, dan orang-orang yang mungkin yang gak usah nunggu pemerintah lah. Social distancing itu apa sih konsepnya? Okay. Social distancing tuh menjaga jarak sosial. Ini kita agak dijarakkan sedikit. Tapi ini kurang jauh nih, harusnya semeter lebih jauh. Secara hati. Ya udahlah, karena kita serumah juga. Kita sama-sama di rumah dan gak nularin. Kamu kalau ada kamera nggak kelihatan seromantis biasanya. Iya, gimana fokus. Ya gimana? Kalau social distancing itu intinya jaga jarak, jangan dekat-dekat biar air liurnya nggak muncrat ke orang lain. Intinya sih gitu. Terus sering-sering cuci tangan, kan, supaya kalaupun kena muncratan air liur ya menghindari itu kena ke muka kita sendiri. Baik. Kayak gitu. Oke, berarti social distancing yang dilakukan pemerintah harus lebih digeber lagi. Digeber. Jadi kayak sekarang kan sebenarnya masih banyak tuh kantor-kantor yang mungkin belum menerapkan work from home, padahal mungkin sebenarnya bisa. Iya. Terus kayak orang masih bisa keluar masuk Jakarta tanpa ada pembatasan kan. Apa jangan-jangan lockdown perlu, Nurul? Ya, apa sih lockdown, dan emang kita perlu nggak sih lockdown? Mungkin dalam konteks Jakarta dulu deh. Ya, kalau lockdown dari sisi saintifik yang kamu. Oke, mungkin gini ya. Lockdown itu mungkin katanya suka agak mengerikan ya untuk beberapa orang. Kesannya kayak kalau lockdown tuh nggak boleh kemana-mana, bener-bener di rumah aja, terus bahan pangan nggak ada, gimana mau makan gitu ya. Sebenarnya yang namanya lockdown itu derajatnya bisa beda-beda. Kalau di Jakarta sebenarnya memang udah harus lebih tegas sih, bahwa mungkin kalau untuk kita tujuannya mau mencegah supaya ini nggak jadi sampai se-Indonesia, ya mungkin orang Jakarta jangan keluar masuk kotanya dulu nih saat ini. Oh, jadi keluar dan masuk Jakarta mendingan di hold dulu, supaya tidak menyebar ke daerah-daerah lain. Iya. Karena lebih dari 2/3
kasus di Indonesia itu dari Jakarta saja. Berarti kita Saat ini pabrik ya yang ketahuan ya. yang ketahuan. Karena kan Secara data pabriknya itu sekarang masih di Jakarta. Iya, tapi kan lab kita masih terbatas. Orang mau periksa lab masih susah nih. Ya. Jadi sebenarnya sih pemerintah udah bener juga mau bikin tes makin banyak di mana-mana kayak gitu. Cuma ya sembari itu jalan, sebenarnya untuk di DKI udah cukup bukti lah bahwa memang harus lebih agresif. Karena sekarang yang masuk di rumah sakit pun udah makin banyak. Itu yang tenaga-tenaga kesehatan, teman-temanku yang dokter udah pada mulai jejeritan, masker kurang. Apa aja masker kurang? Terus kerja shiftnya pasti ditambahin. Kerja shiftnya belum ada yang dokternya cuti, jadi dia harus kerjanya lebih panjang. Dokter masih cuti. Terus dokter sekarang. Padahal di Singapura dokter udah nggak bisa cuti kalau nggak salah. Paling nggak sampai berapa saat tapi lalu. Bukan nggak selalu cuti kemauan sendiri sih, ada juga yang udah kontak terus dia ada gejala jadi dia harus isolasi diri di rumah. Oh, dokter-dokter itu sendiri mulai jadi korbannya tanda kutip. Iya. Terus perawat juga. Ya maksudnya kalau misalnya dia udah positif batuk pilek kan mau nggak mau ya emang dia harus dirumahkan. Pengorbanan banget. Banget. Dan mereka 2 bulan sebelum ini kayaknya memang kurang disiapin juga sih, nggak ada kayak protokol. Nggak agresif ya, protokol nggak ada ya? Kurang. Jadi protokol tuh semacam apa? Jadi kayak semacam apa ya? SOP lah. SOP ya, kayak Standard Operating Procedure. Jadi prosedur kalau ada kasus ini seperti apa gitu. Kita kayak belum ready ya, jadi sekarang mulai disiapin tapi mungkin sih udah agak telat ya. Dengan adanya Satgas ini sih udah mulai disiapin, cuma kan harusnya siap-siap. Namanya siap-siapnya sebelum kejadian ya. Kalau sedia payung sebelum hujan. Iya, kalau siap-siapnya pas udah kejadian dan banyak kasusnya ya kelabakan lah pasti yang di lapangan, jungkir balik. Iya. Gitu. Oke. Jadi apalagi ya yang bisa kita bicarain buat pemerintah udah ya? Udah. Kalau buat masyarakat itu sih. Tadi kamu udah bilang sih. Ya udah bilang ya. Udah bilang. Yang kasihan sebenarnya yang daya tahan tubuhnya rendah. Dan ya itu kalau kita nggak bikin penularannya menyebarnya nggak terlalu cepat dengan kita nggak jaga jarak gitu-gitu, itu bisa sakitnya bareng-bareng, rame-rame berjamaah deh itu ke rumah sakit semuanya. Ya. Dan itu harus dihindari ya. Iya, dan itu yang udah kejadian di negara lain kan. Negara apa sih? Italia. Italia sama Iran sih yang parah banget. Jadi Italia Iran tuh merasakan lonjakan meninggalnya pasien banyak karena nggak tertanggulangi di rumah sakit. Bener. Dan itu sebenarnya harus kita hindari. Dan itu karena kalau kita semua disiplin membatasi diri dan jumlah pasien itu tidak melonjak drastis, itu masih bisa diobatin lah ya. Ya nggak semua, tapi paling nggak. Bukan diobatin, masih bisa dihandle lah, masih bisa ditangani. Oh, secara ketat, diobservasi gitu ya. Kalau buat masuk ICU aja ngantri lama sehari 2 hari, mungkin di rumah udah keburu bahaya kritis. Iya. Oke. Gitu. Dan sama satu lagi sih sekarang yang akan ada isunya. Apa tuh? Sekarang kan udah mulai tuh dijual tes online, bukan dijual tes online, dijual secara online tes pack gitu, kayak tes pack gitu. Tapi buat COVID. Nah, itu harus hati-hati asli sih. Atau abal, Nurul? Nggak tahu karena mungkin di kolom komen kita akan diserang para penjual-penjual itu. Halo penjual. Tapi nggak tahu beneran. Ya, kita kan tahu beneran. Kita nggak tahu. Berarti cara memastikan alat itu benar atau nggak gimana menurut kamu? Harus lihat sih spek alatnya dan kualifikasinya, dan sebenarnya ya itu sebisa mungkin tetap dikerjainnya sama yang berwenang sih. Jadi mendingan kita tunggu rapid test alat-alat rapid test yang baru presiden. Pemerintah lagi mau dibikin sih dan lagi mau disebar. Berarti mendingan tunggu itu buat benar. Sebaiknya tunggu itu buat benar, dan kalaupun akhirnya iseng-iseng beli, kenapa enggak ya kan? Harus diingat bahwa bisa aja hasilnya itu nggak akurat. Okay. Karena mungkin waktunya yang ngetesnya kecepatan. Adalah itunya terlalu teknis, tapi intinya hasilnya itu harus jangan disalahartikan. Jadi tetap kalau misalnya udah ngetes, tetap misalnya hasilnya negatif nih, tapi ada batuk, ada demam, ada riwayat habis kontak atau ke luar negeri, atau ya pokoknya batuk pilek demam aja, mendingan isolasi diri dulu, rawat rumah dulu. Terus kalau misalnya bisa emang ngetes ke rumah sakit atau kemana dan memungkinkan, kadang-kadang orang kan males ya, soalnya ngantri panjang kan. Iya. Jadi mending kayak di rumah aja gitu. Ya kalaupun akhirnya emang nggak bisa tes yang benar, yang proper, ya jangan
jangan terus keluyuran ngeluarin orang lain. Atau pada saat ke rumah sakit jangan naik bis, naik kereta kali ya. Nanti Sama pakai masker. Oh, jadi kalau aku udah parah banget terus mau pergi tes ke rumah sakit asal pakai masker masih boleh nggak naik bis, naik kereta? Karena mungkin nggak semua orang punya duit buat naik taksi. Ya kalau kepepet ya gimana, ya nggak apa-apa lah. Oke. Cuci tangan tapi yang benar. Cuci Jadi tangan sebelum benar. pakai masker cuci tangan dulu, baru pakai masker. Oke. Baru. Oke. Bis. Oke, karena kita bangsa religius, semuanya kita berdoa juga ya buat wabah ini supaya bisa di-contain. Ya, berdoa Buat tenaga kesehatan juga biar dikasih tenaga ya, kekuatan. Iya. Karena mereka yang paling kasihan, mereka Biar frontline. aman. Mereka frontline lah ya. Frontline dan Kita banyak cuma juga work sih. from home doang, Kalau artinya misalnya- nggak terlalu gimana-gimana banget. Iya, terus kalau misalnya udah ada yang mulai sakit, terus ada yang meninggal, ya Allah, itu sekolahnya udah lama banget. Terus gara-gara Iya, ya. penanganannya Ada- nggak benar, iya. mati deh. Ada spesialis paru ya di meninggal. Ada sih di Medan, cuma nggak tahu deh, Itu belum udah diumumin. sekolah berapa tahun itu. Perawat juga ada yang udah meninggal. Sian. Oke, tetap optimis, tetap Yes. disiplin, tetap waspada. Jaga jarak. Terima kasih Dokter Nurul Untungan kasih telah banyak, membagikan Mas kesian, Rian. bajunya belel. Siapa sih suaminya belum Iya nih, dibeliin kasian kaos? banget. Uang bulanannya kurang. Memang suaminya Politisi, modal kaya, dengkul. modal Intinya lah. dengkul. Dasar politisi modal dengkul. Oke, Sharon Ernest, sampai jumpa lagi. Dah. Bye.